Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Rangon Cipayung, Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Ramaditya Domas dan juru kamera Jeff Henderson dari Gedung KPK Jakarta. Rama, Gubernur Anies Baswedan dan juga Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi telah diperiksa KPK. Apa saja penjelasan mereka usai diperiksa KPK, Rama? Ya, Eliza, baru saja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menuntaskan pemeriksaan sebagai saksi di KPK berkaitan dengan kasus pengadaan rumah DP 0 rupiah di Munjul Cipayung, Jakarta Timur. Tadi pasca pemeriksaan, Anies dan juga Edy masing-masing memberikan keterangan kepada kami awak media. Terkhusus Anies, pihaknya atau dirinya tadi mengatakan bahwa diberi atau dilempar pertanyaan sebanyak 8 hingga 9 berkaitan dengan program pembangunan rumah DP 0 rupiah dan juga berkaitan dengan profil dirinya. Dan atas hal itu Anies menepati janjinya dengan memberikan pernyataan sesuai fakta seperti apa yang ia ketahui sebagai eksekutif dalam hal ini adalah Gubernur DKI Jakarta. Akhirnya tadi juga Anies mengatakan kepada kami bahwa berkaitan dengan pernyataan yang ia berikan, berharap bahwa dengan adanya statement kepada pihak KPK sebagai saksi dalam hal ini adalah kepada penyidik KPK, bahwa agar bisa menjadi upaya atau membantu upaya KPK dalam menuntaskan kasus pengadaan rumah 0 rupiah yang saat ini sudah ditetapkan ada 4 tersangka. Adapun di sisi lain, tadi Anies juga mengatakan kepada kami bahwa berharap dengan statement yang ia berikan ini bisa membantu KPK untuk menemukan atau melengkapi berkas perkara para tersangka yang saat ini tengah dikumpulkan dan juga diperjelas sebelum akhirnya nanti dilempar ke pengadilan. Di sisi lain, Anies berharap juga dengan adanya pernyataan yang tadi diberikan kepada pihak penyidik KPK bisa membantu menuntaskan korupsi dan juga menegakkan keadilan. Tadi dari pantauan kami, Eliza, Anies sendiri tiba di gedung KPK, di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 10.05 waktu Indonesia Barat dan selesai pemeriksaan sebagai saksi pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat, artinya sekitar 5 jam dirinya diperiksa sebagai saksi. Tadi sejatinya Anies mengatakan bahwa pada pukul 1 siang sudah selesai berkaitan dengan pemeriksaan dan juga permintaan klarifikasi dan juga pernyataan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun setelah itu dirinya diminta untuk mereview kembali untuk memastikan bahwa pernyataan yang diberikan kepada penyidik KPK sebagai saksi ini bisa benar-benar tuntas dan juga jelas. Di sisi lain, untuk Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta tadi juga sudah hadir di KPK pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat dan juga lebih dahulu meninggalkan gedung KPK atau keluar dari ruang penyidikan KPK sebagai saksi. Dan pasca keluarnya Edy tadi mengatakan bahwa ada sekitar 6 hingga 7 pertanyaan dicecar oleh KPK berkaitan dengan posisinya sebagai ketua legislatif dan sebagai atau dalam hal ini adalah ditanyakan berkaitan dengan proses penganggaran rumah di DKI Jakarta yang saat ini sudah memasuki penganggaran, dan ia meminta kepada KPK untuk lebih lanjut menanyakan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai eksekutif karena penganggaran sejauh ini sudah dilakukan dan sudah diambil ranahnya oleh eksekutif, dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta. Eliza. Ya, Rama, lalu sampai sejauh ini sudah berapa orang yang diperiksa oleh KPK dan berapa yang sudah dijadikan tersangka serta berapa jumlah kerugian negara terkait dalam hal ini? Ya, Eliza, sejauh ini untuk di jajaran pejabat tinggi DKI Jakarta saja sudah ada 3 orang dalam waktu belakangan. Sebelumnya atau pada hari ini ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi sebagai saksi yang dipanggil oleh KPK yang kemarin diantarkan surat pemanggilan, dan hari ini menepati janji sebagai warga negara yang taat hukum. Keduanya hadir sesuai janji mereka kemarin untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagai saksi. Dan sebelumnya atau tepatnya pada 10 Agustus, Eliza, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik juga hadir
sebagai saksi memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan berkaitan dengan kasus rumah atau tanah muncul di Cipayung, Jakarta Timur. Dan hingga saat ini ada sekitar 5 tersangka, 4 orang dan 1 dari pihak korporasi yang sudah ditetapkan oleh KPK berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan rumah DP 0 rupiah di Muncul, Jakarta Timur. Adapun 4 orang yang sudah ditetapkan adalah salah satunya adalah mantan Direktur Perumda Pembangunan Saranajaya yang juga sudah memasuki jeruji atau sudah ditahan di KPK terlebih awal begitu. Lalu yang kedua ada direktur dari Adonara Propertindo, lalu ada wakil direktur Adonara Propertindo, lalu ada direktur dari Aldira Sumber Makmur Abadi yang juga merupakan dari pihak swasta, artinya dari BUMD ada 1 yakni mantan direktur Perumda Pembangunan Saranajaya, lalu yang 3 orang lainnya adalah dari swasta yakni PT Adonara Propertindo dan juga PT Aldira Sumber Makmur Abadi, dan 1 korporasi yang juga ditetapkan sebagai tersangka adalah PT Adonara Propertindo. Dan sejauh ini kerugian yang dialami oleh negara dari dugaan awal KPK adalah 152,2 miliar yang hingga saat ini masih ditelusuri dan juga digali oleh KPK apakah ada perkembangan kasus lain dan juga kerugian negara lain atas kasus rumah 0 rupiah ini. Dan juga sejauh ini recovery aset yang diterima oleh KPK yang sudah berhasil dikumpulkan adalah sekitar 10 miliar dan hal ini tentu masih jauh dari total kerugian negara yang ada 152 rupiah. Ini tentunya KPK saat ini tengah menggali dan juga terus mengembalikan aset-aset negara yang sudah banyak digerus atas hasil korupsi dalam pengadaan rumah DP 0 rupiah ini. Eliza. Baik, Rama, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Ramaditya Thomas dan juru kamera Jeff Henderson melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.